Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Firdaus dari kelas 2A, kelompok 7 dengan NIM belakang 2215240113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Salma dengan NIM 2215240222 dari kelas D4 2A. Baik, pertama-tama mungkin izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan eh, apa yang kami buat atau kelompok kami buat mengenai tugas dari perancangan antarmuka pengguna ini. Nah, mungkin kelompok kami yaitu kelompok 7 membuat sebuah web desktop yang bernama Pilihanku. Nah, web ini tuh uh, menggait pengguna, yaitu pengguna-pengguna yang penasaran terhadap calon-calon pemimpin mereka, terutama pemilu untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Nah, web ini uh, memberikan fitur yang dimana pengguna-pengguna dapat melihat survei-survei yang diberikan oleh pengguna lain. Nah, survei ini tuh seperti opini-opini atau argumen-argumen dari pemilih salah satu pasangan calon yang mana mereka memberikan argumennya mengapa mereka memilih calon tersebut atau memberikan argumen-argumen yang membuat calon yang mereka dukung itu terlihat lebih baik dari yang lainnya. Namun dengan beberapa batasan, yaitu batasan bahasa seperti eh, tidak boleh ada kata kasar atau filter-filter bahasa lainnya. Nah, selain dapat melihat survei dari pengguna-pengguna lain atau pemilih-pemilih yang lain, eh, pengguna itu pun dapat memberikan survei atau argumennya terkait eh, salah satu pasangan calon atau menanggapi argumen dari pengguna lain dengan diskusi yang disediakan dengan filter-filter tadi, sehingga dapat eh, kedepannya dapat disaring atau argumen-argumen yang ada tidak menjadi sebuah perdebatan yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah, ini tuh diharapkan, namun untuk pelaksanaannya mungkin kami tidak bisa menjamin apakah e, diskusi yang dilakukan itu dapat berbuah dengan baik atau tidak. Nah, itu salah satu kekurangan yang kami e, cukup kesusahan dalam menanganinya. Lalu, selain fitur survei tadi, pengguna-pengguna tersebut pun sebelumnya dapat melihat terlebih dahulu profil dari calon-calon yang ada. Nah, profil ini tuh berisi profil diri, lalu ada profil pasangan calon yaitu yang berisi partai pengusungnya, lalu jumlah suaranya, lalu ada visi misinya, seperti itu. Lalu ada juga berita-berita terkait, yang mana berita-berita terkait tersebut terkait dengan salah satu orang atau mungkin salah satu calonnya, dapat wakil presidennya atau presidennya. Jadi berita tersebut tidak dibarengkan atau berita tersebut tidak disatukan. Jadi perseorangan. Nah, eh, berita tersebut dapat difilter tentang rekam jejak politiknya, lalu argumen-argumennya mengenai beberapa bidang, yaitu ada ekonomi, politik, sosial, lingkungan, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang telah kami buat. Mungkin ketika penangkapan gambar layar di sini mungkin resolusinya kurang baik ya. Nah, di sini merupakan halaman dashboard atau beranda kami, yang mana
di sini merupakan ada header yang mana ini ada logo kami, yaitu logo web pilihanku. Lalu di sini ada beranda, survei, kandidat, bantuan, dan send feedback. Nah, mungkin yang pertama ada header dulu. Untuk header di sini mungkin belum berjalan dengan baik, yang mana di sini terdapat kandidat yang seharusnya terdapat drop down yang memilih salah satu kandidat yang akan dituju. Lalu di sini ada fitur bantuan yang belum kami isi. Lalu ada form send feedback yang belum kami gunakan juga. Lalu di sini ada survei yang nanti akan menuju ke fitur survei. Lalu di sini ada gambar kenali calon pemimpinmu sebelum memilih. Itu merupakan tagline kami. Lalu di sini ada tampilan yang mana menunjukkan calon-calon dari presiden dan wakil presiden yang dapat dilihat. Nah, di sini ada tombol lihat detail calon yang mana nantinya akan menuju ke halaman profil calon. Nah, di sini ada tombol survei yang nanti akan menuju ke fitur survei. Lalu di sini ada putar dari web kami yang mana belum dapat dijalankan. Nah, saya akan menjelaskan fitur yang saya buat, yaitu ada fitur melihat detail calon dan berita-berita terkait calon tersebut. Nah, kita pilih salah satunya, yaitu ada pasangan nomor urut 1. Nah, di sini ada profil dari pasangan nomor urut 1 yang mana profil di sini yaitu profil masing-masing. Ada profil presiden dan wakil presidennya. Lalu ada berita-berita terkait. Nah, di sini mungkin fiturnya belum berjalan dengan baik. Gambaran di sini adalah nanti berita di sini dapat difilter. Ada ekonomi, ada lingkungan, sosial, politik, dan beritanya campur gitu semua. Di sini beritanya masing-masing dari setiap calon. Lalu di sini ada profil pasangan calon yang mana dapat type pengusung, visi, dan misinya. Lalu kita beranjak ke salah satu halaman yang menunjukkan berita ketika salah satu berita dipilih. Nah, di sini ada halaman berita dan isu. Di sini nantinya akan berisi berita-berita yang terkait dengan pasangan tersebut, calon tersebut. Di sini ada waktunya, di sini ada filternya. Lalu terdapat author, yang mana author di sini masih belum kami temukan solusinya. Apakah author di sini merupakan sebuah lembaga atau perseorangan yang sudah diverifikasi oleh lembaga terkait pemilu, yaitu KPU. Nah, di sini kami masih menggunakan contoh perseorangan yang mana sudah diverifikasi oleh KPU tersebut. Lalu di bawahnya ada berita-berita lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari codingan di kelompok kami. Di sini saya Muhammad Alvin Hadianto dengan NIM 215240017 akan yang membuat bagian YAT survei HTML, dan saya di sini akan menjelaskan codingan saya di sini. Baik, pertama-tama di sini sama ya seperti firman sebelumnya pada menggunakan header dan footernya, hanya mengubah di main sectionnya doang gitu, mengubah kayak function yang bisa dijalankan, dan juga di sini saya menambahkan judul yang pertama, lalu juga membuat filter. Ini ada juga hasil survei, tapi di sini hasil surveinya saya masih
berupa judul, jadi belum bisa kayak counter gitu untuk kalau ada survei yang masuk. Kemudian ini ada filter, dimana filter ini nanti bisa digunakan untuk mengurutkan survei mana yang paling disukai ataupun yang sering dilihat. Nah, kemudian eh di sini ada juga komen. Ini untuk isi dari komen apa isi dari survei itu sendiri, dan juga nanti bisa mengakses ikon-ikon seperti like, share, dan lain-lain. Kemudian ada juga tombol untuk mengisi survei, dimana ini nanti digunakan agar si survei ini ketika pengguna ingin melakukan survei. Nah, untuk di sini saya menambahkan pada CSS-nya. Saya di sini menambahkan beberapa seperti ketika filter gitu-gitu, komen, dan juga pada bagian judul ya, kalau nggak salah, saya lupa sebentar Pak. Oh ya, pada bagian survei kayak judul main dan ini saya menambahkan beberapa agar menyesuaikan dengan bagian yang saya gitu. Mungkin tidak perlu dilihat survei CSS-nya secara langsung ya untuk sekarang. Nah, untuk hasilnya ada seperti ini Pak. Nah, jadi yang di punya saya ini masih belum hasil akhir sebenarnya, karena ini masih belum saya pindahkan ke tengah. Kayak nggak tahu ini kenapa sectionnya bisa berpindah, yang harusnya hasilnya ada di sini, cuman saya nggak nemuin errornya di mana. Jadi kurang lebih mohon maaf, tapi di sini seharusnya sudah bisa mengaksesnya gitu nanti. Nah, ini tuh walaupun kayak hasilnya tidak sesuai dengan yang di Figma ini Pak, seharusnya kalau yang di Figma-nya ini juga ada tambahan fitur seperti melakukan laporan atau juga membagikan hasil survei tersebut. Nah, pada bagian itu kami belum untuk saya sendiri belum membuat ini Pak, eh, kayak layar pop up ketika memencet ya mengklik tombol laporan, nanti akan muncul pop up seperti ini, ataupun kalau klik tombol share, jadi nanti akan muncul seperti ini. Cuman masih belum terrealisasikan ke dalam web yang saya buat ini Pak. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang memuaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tentang yang sudah kelompok kami kerjakan untuk membuat web. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai tas untuk membuat survei. Di sini mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan webnya melalui Figma karena kebetulan uh, file HTML yang saya buat itu nggak bisa di-run. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang tas membuat survei. Nah, di sini terlihat ada dashboardnya.
tentang web pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Nah, di dashboard ini terdapat tombol untuk survei. Ketika diklik, dia akan pindah ke halaman survei. Nah, terlihat di sini halaman survei itu ada 2 pilihan, ada bisa isi survei dan lihat survei. Nah, yang saya kerjakan itu yang isi survei untuk mengisi survei. Nah, ketika kita mengklik yang tombol isi survei itu akan terlihat halaman seperti berikut, yaitu untuk mengisi surveinya. Di sini kita user maksudnya diminta untuk memasukkan nama sebagai identitas usernya. Kemudian di sini ada pilihan untuk memilih pasangan calon nomor urut berapa yang user tersebut pilih gitu. Nah, kemudian setelah itu user diminta untuk mengisikan alasan kenapa user memilih paslon tersebut untuk di-share kepada pengguna-pengguna lain gitu yang masih bingung untuk memilih paslon yang mana. Nah, kemudian setelah mengisi alasan, kita bisa submit dengan menekan tombol submit, dan kemudian jawaban dari user itu akan tersimpan. Nah, kenapa kita memilih untuk membuat fitur dari membuat survei ini? Karena kebanyakan sekarang itu kan ada generasi muda-muda yang baru pertama kali gitu untuk ikut ikut memilih calon presiden. Nah, mereka tuh biasanya masih bingung buat memilih paslon yang mana karena mungkin tidak mengikuti politik dari sebelum-sebelumnya karena baru pertama kali. Nah, di sini kita membuat survei itu untuk sharing gitu dan memberikan pandangan ke orang-orang yang masih bingung untuk memilih paslon yang mana. Dan membuat menjadi apa ya, membuka pandangan juga gitu untuk gimana kelebihan atau kekurangan dari si masing-masing paslon agar yang pengguna-pengguna lain juga bisa melihat gitu dari karakteristik dari masing-masing paslonnya gitu agar tidak salah memilih. Nah, ini setelah mengisi survei tadi akan terlihat halaman seperti berikut ini dan jawaban akan tersimpan dan kemudian kita bisa menekan tombol selesai. Nah, ini seharusnya ketika menekan tombol selesai itu kita bisa kembali ke halaman ke dashboard ya harusnya. Nah, mungkin seperti itu untuk fitur dari membuat survei ini dan cara kerjanya. Terkait dengan 10 prinsip heuristik. Yang pertama ada visibility of system status. Bisa dilihat yang mana di sini dapat dilihat ketika pengguna di halaman beranda akan seperti ini. Lalu ketika di halaman pasangan profil calon headernya akan memiliki tanda di kandidat. Lalu ada match between the system and the real world. Nah,
untuk penamaan sendiri kita sudah sesuai dengan nyatanya, yaitu kandidat pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sehingga user tidak bingung lagi apa itu kandidat. Lalu di halaman berita terdapat lambang-lambang, yaitu ada lambang kalender yang menunjukkan tanggal, lalu ada seperti filter ini yang menunjukkan bahwa berita tersebut difilter berdasarkan apa. Lalu ada user control and freedom. Nah mungkin di web kami ini untuk user control dan freedomnya itu ketika user bingung dan ingin kembali ke halaman utama, mungkin pengguna dapat langsung menekan logonya, yaitu logo pilihanku, dan kembali ke beranda. Lalu untuk konsistensi and standar, mungkin konsistensi dan standarnya sudah sesuai ya. Untuk penggunaan kontainer-kontainernya pun kami sudah konsisten. Lalu untuk error prevention, mungkin untuk web ini belum ada dan belum kami buat, namun mungkin untuk penggarapan kedepannya akan dapat diadakan. Lalu untuk recognition rather than recall, mungkin pengguna juga sudah tidak terlalu bingung untuk penggunaan web ini, karena sudah seperti web-web lainnya dan penamaannya pun sudah jelas. Lalu untuk flexibility and efficiency of use, mungkin sudah sesuai, yang mana ketika di sini ada pilihan untuk lihat detail calon, masing-masing calon itu langsung ke halaman utamanya tanpa harus memilih dulu calon yang mananya itu. Lalu untuk aesthetic and minimalist design, mungkin kami rasa sendiri untuk desain dari web kami itu belum cukup minimalis dan estetik. Lalu untuk pemilihan warnanya pun kami masih sedikit kebingungan dalam menentukan warnanya, sehingga kami menggunakan warna dari logo kami, yaitu warna oranye. Lalu untuk tulisan-tulisannya berwarna putih, dan untuk yang lainnya itu dominan berwarna biru. Lalu untuk help user recognize, diagnose and recover from error, mungkin dari kelompok kami juga belum ada. Lalu untuk help and documentation mungkin ada, namun belum kami garap sepenuhnya, seperti itu. Nah mungkin itu penjelasan dari fitur yang saya buat sendiri, yang mana fitur detail calon dan